teman-teman, video kali ini membahas terkait politik luar negeri Indonesia pada era Habibie. Namun sebelum itu, saya mau mengajak teman-teman untuk kembali mengingat sejarah terkait bagaimana hingga Habibie menjadi kepala negara dan juga akan diikuti nanti dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat olehnya. Era pemerintahan Habibie dimulai saat berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru di bawah rezim Soeharto. Pada saat itu terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa yang dimana menuntut Soeharto agar turun dari jabatannya sebagai kepala negara. Soeharto tidak tinggal diam, dia kemudian berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dengan menjanjikan perubahan Kabinet Pembangunan 7 menjadi Kabinet Reformasi, yang juga disertai dengan pembuatan undang-undang untuk menyesuaikan tuntutan rakyat pada saat itu. Tetapi apa yang dibuat oleh Soeharto ini tidak memberikan hasil yang baik, di mana menteri-menteri yang pada saat itu seharusnya duduk pada kabinet baru menolak pernyataan tersebut atau usulan tersebut bersamaan dengan tuntutan mahasiswa yang semakin membuat Soeharto memaksa untuk lengser dari jabatannya sebagai kepala negara sekaligus mengakhiri pemerintahan Orde Baru yang telah berlangsung selama 32 tahun pada 21 Mei 1998. Dengan turunnya Soeharto, maka kekuasaan Republik Indonesia pada saat itu dialihkan kepada wakilnya, yaitu Habibie. Habibie juga langsung mewarisi beberapa persoalan era Orde Baru, di mana merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam akibat serbuan mendadak, di mana nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat pada saat itu sangat tinggi atau bisa dibilang spekulasi. Dan juga jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah yang sangat besar. Tidak hanya itu, masalah lainnya terjadi, yaitu inflasi yang tinggi, kemudian jumlah pengangguran dan kemiskinan yang meningkat, kemudian kesulitan mendapatkan bahan pokok yang diakibatkan karena harga yang sangat tinggi. Kondisi keterpurukan ekonomi yang sangat tinggi ini memuncak hingga membuat krisis ekonomi dan juga krisis moneter yang menyebabkan banyak sekali bank di Indonesia pada saat itu menjadi bangkrut. Bukan hanya itu, rakyat Indonesia pada saat itu juga merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Orde Baru yang membuat korupsi sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah yang puncaknya menjadi krisis kepercayaan. Rakyat juga menuntut pemerintah pada saat itu untuk menindak oknum-oknum yang melakukan korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, yang dimana hal ini menyebabkan kerusuhan terjadi di mana-mana, dan juga banyak warga dari etnis-etnis tertentu seperti etnis Tionghoa yang menjadi sasaran kerusuhan itu. Selain itu, penjarahan toko-toko yang dimana marak terjadi akibat sulitnya mendapatkan bahan kebutuhan pokok. Akibat kondisi ini, Indonesia pada saat itu terjadi krisis sosial. Krisis yang terjadi pada saat itu berawal dari krisis ekonomi yang dimana berimbas kepada krisis moneter, krisis sosial, dan juga krisis kepercayaan. Inilah yang dinamakan sebagai krisis multidimensional. Akibat dari krisis multidimensional ini membuat kepercayaan internasional terhadap Indonesia akhirnya berkurang. Hal ini disebabkan karena pada saat itu Indonesia terjadi banyak kekacauan di mana mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budayanya. Akibat kerusuhan itu, banyak negara yang kemudian meminta agar warga negaranya dari yang ada di Indonesia untuk kembali ke negara aslinya karena negara mereka takut untuk warga negaranya kemudian menjadi sasaran dari kerusuhan yang sedang terjadi di Indonesia pada saat itu. Tidak hanya bicara terkait negara, tetapi pada saat itu para investor asing yang pada saat itu ingin berinvestasi ke Indonesia pun menjadi enggan dan menunda perjanjiannya. Karena melihat perekonomian dan kondisi domestik yang sangat tidak kondusif, Habibie kemudian membuat beberapa kebijakan baik dalam negeri maupun dalam politik luar negerinya. Tujuan dari Habibie melakukan kebijakan ini adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia dan juga menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia yang pada saat itu sangat anjlok. Bukan hanya terkait ekonomi, politik, dan juga sosial budaya yang ada di Indonesia, Habibie juga pada saat itu berusaha menarik dukungan internasional kepada dirinya sendiri karena pada awal pemerintahannya, Habibie memiliki persoalan legitimasi yang sangat serius. Habibie ingin melakukan itu karena pada saat itu Habibie
mengucapkan sumpahnya sebagai presiden di depan Mahkamah Agung dan bukan di depan anggota DPR MPR. Walau begitu, sebenarnya pengangkatan Habibie sebagai presiden ini sah karena berada dalam TAP MPR nomor 7 tahun 1973 tentang situasi ketika presiden dan wakil presiden berhalangan. Artinya, jika DPR dan MPR tidak bisa melakukan sidang, wakil presiden mengangkat sumpah jabatannya di depan Mahkamah Agung. Terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 juga dikatakan bahwa jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan tugasnya atau kewajibannya dalam masa kepemimpinannya, maka akan digantikan oleh wakil presiden sehingga kepemimpinannya berakhir. Aktor yang berperan dalam politik luar negeri era Habibie. Dalam politik luar negeri tentu tidak lepas dari peran aktor pembuat kebijakan itu sendiri, di mana politik luar negeri era reformasi ini ditandai dengan beberapa aktor, yakni Presiden dan TNI. Presiden sendiri sebagai aktor utama dan TNI sebagai aktor sekunder. Presiden sebagai presiden di era reformasi, B.J. Habibie berperan besar dalam proses pengambilan kebijakan, karena pada awal pemerintahannya terdapat banyak permasalahan, yakni permasalahan legitimasi dan krisis moneter. Ini juga sangat berdampak pada pemerintahannya, karena kurangnya kepercayaan dari masyarakat domestik maupun internasional terhadapnya. Jadi, untuk mendapatkan kepercayaan itu kembali, B.J. Habibie merumuskan 2 undang-undang tentang masalah hak asasi manusia atau HAM, serta ia juga berhasil mendesak ratifikasi 4 konvensi internasional dalam masalah hak-hak pekerja. Selain itu, dalam permasalahan Timur Timur, Habibie berusaha mencari dukungan internasional dengan mengusulkan referendum kepada sekretaris PBB. Apakah Timur Timur ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan diberikan otonomi khusus, ataukah ingin melepaskan diri dari Indonesia dan menjadi negara merdeka? Namun sayangnya, kebijakan referendum yang dimaksudkan oleh Habibie ini tidak sejalan dengan apa yang diperkirakan, karena ternyata Timur Timur lebih memilih untuk memerdekakan wilayahnya sendiri. Dan setelah kejadian itu, rakyat sudah beranggapan bahwa B.J. Habibie yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Yang kedua, TNI. Pada masa reformasi era Presiden B.J. Habibie, TNI adalah salah satu aktor politik luar negeri yang cukup berpengaruh dalam pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang melanjutkan era Soeharto. Beliau membuat kebijakan terkait reformasi militer. Ada beberapa hal yang perlu dicatat sebagai bagian positif penataan militer pada era ini dalam hal penataan masalah pertahanan dan keamanan, serta perubahan paradigma militer. Pada tanggal 1 Februari 1999, B.J. Habibie mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD. Di dalam undang-undang ini diatur tentang keberadaan militer di dalam kelembagaan MPR, DPR, dan DPRD sebagai berikut. Yang pertama, jumlah anggota MPR sebanyak 700 orang, DPR 500 orang, utusan daerah 130 orang. Yang kedua, jumlah anggota DPR sebanyak 500 orang, di mana anggota ABRI yang diangkat sebanyak 38 orang. Yang ketiga, jumlah anggota DPRD 1 sekurangnya 45 orang dan maksimal 100 orang, termasuk 10% ABRI yang diangkat. Yang keempat, jumlah anggota DPRD 2 sekurang-kurangnya 20 orang dan maksimal 45 orang, termasuk 10% ABRI yang diangkat. Dari jumlah anggota DPR, MPR,
ABRI yang diangkat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 lebih sedikit jumlahnya dibandingkan undang-undang sebelumnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 sebanyak 75 orang. Selain itu, Habibie juga melakukan perubahan dalam ABRI dengan merubah nama ABRI menjadi TNI serta memisahkan TNI dan Polri. Selanjutnya, politik dalam negeri yang sedang terjadi. Yang pertama, pada bidang politik. Menurut Tuk Setiohati, dalam bukunya berjudul Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa, ada berbagai langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Setelah terbentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan, yaitu dibebaskannya para tahanan politik pada masa Orde Baru, peningkatan kebebasan pers, pembentukan parpol dan percepatan pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999, penyelesaian masalah Timur Timur, pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya, dan juga pemberian gelar pahlawan reformasi bagi korban Trisakti. A. Pembebasan tahanan politik. Dalam era pemerintahan Habibie, membebaskan beberapa tahanan politik yang mayoritas merupakan tokoh-tokoh PKI yang ditahan pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan yang sudah ditahan kurang lebih selama 30 tahun. Di antaranya, beberapa tokoh yang menerima amnesti salah satunya adalah Muhammad Sanusi. Selain itu, Dr. Sri Bintang Pamungkas yang merupakan salah satu ketua Partai Budi, Mochtar Pakpahan, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan juga KH Abdurrahman Wahid, merupakan beberapa nama yang dibebaskan Habibie pada eranya. Tindakan ini secara umum tentu saja meningkatkan legitimasi Habibie di mata nasional maupun di internasional. Secara umum, tindakan pembebasan tahanan politik meningkatkan legitimasi Habibie baik di dalam maupun di luar negeri juga. Yang terlihat diberikannya amnesti dan abolisi yang merupakan langkah penting menuju keterbukaan dan rekonsiliasi. B. Kebebasan pers. Setelah Habibie naik menjadi presiden, kebebasan pers mulai diberikan dan dibuktikan dengan mulai ada banyaknya media massa yang muncul. Pada masa kepemimpinan Soeharto, kebebasan pers sangatlah dibatasi oleh pemerintah. Sejauh ini tidak ada pemberedelan terhadap media, tidak seperti pada masa Orde Baru. Semenjak era pasca Soeharto, pers Indonesia mulai memperoleh kebebasan yang cukup luas. Pemberitaan mulai ditulis dari berbagai sudut pandang, menilai sisi negatif maupun sisi positif. Sehingga pembicaraan tentang segala sesuatu di dalam pemerintahan sudah tak dianggap tabu oleh masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan kebebasan pers, beliau mencabut ketentuan pembatalan SIUUP yang selama ini membuat wartawan sangat was-was terhadap pemberedelan surat kabar maupun majalah. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan partai politik dan percepatan pemilu pada masa jabatan Presiden Habibie. Pada masa jabatan Presiden Habibie, ia mengeluarkan suatu kebijakan untuk membuat perubahan dalam beberapa bidang, salah satunya dalam bidang politik. Dalam bidang politik, ia mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR. Dalam pemilihan umum ini, terdapat 48 partai yang ikut serta untuk merebutkan 462 kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun tercatat bahwa ada 150 lebih dari partai, namun hanya 48 partailah yang lolos dan memenuhi persyaratan. Pemilihan umum pada tanggal 7 Juni 1999 dimenangkan oleh PDI Perjuangan dengan keunggulan 11 provinsi. Sementara ada Golkar yang unggul dalam 13 provinsi. Namun, suara dari PDI Perjuangan lebih besar sebanyak 33,7%. Setelah pemilihan umum diselenggarakan, terdapat lebih dari 50% partai tidak mendapatkan kursi dalam DPR.
Kemenangan yang diraih oleh PDI Perjuangan terjadi karena PDI Perjuangan diketuai oleh Megawati Soekarno Putri yang merupakan seorang tokoh yang memperjuangkan reformasi, sehingga sebagian masyarakat yang pro terhadap reformasi berbalik mendukung PDI Perjuangan. Berikut adalah tabel dari hasil pemilihan umum pada tanggal 7 Juni 1999. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah yang terjadi di Timur Timur. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, beliau juga melakukan kebijakan penyelesaian masalah Timur Timur yang ingin merdeka dan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Upaya Presiden Habibie sebelum memutuskan untuk memberikan kebijakan bagi Timur Timur adalah membebaskan tawanan politik asal Timur Timur dan memberikan janji suatu status istimewa bagi Timur Timur. Namun, status istimewa yang dijanjikan oleh Habibie tidak disetujui oleh Ramos Horta dan juga tokoh-tokoh yang menginginkan Timur Timur untuk merdeka. Dan juga terjadi demonstran besar-besaran di Timur Timur yang menuntut adanya referendum yang menawarkan pilihan kemerdekaan dan menolak status istimewa yang akan diberikan dalam lingkup negara Republik Indonesia. Melihat situasi di Timur Timur, Habibie mengambil sifat yang proaktif dan memberikan dua pilihan kepada masyarakat di Timur Timur. Pilihan yang pertama itu adalah memberikan otonomi khusus atau memisahkan diri dari Republik Indonesia. Pada bulan Januari 1999, Ali Alatas mengatakan bahwa jika otonomi khusus untuk Timur Timur ditolak, maka wilayah tersebut akan diberikan kemerdekaan. Tetapi otonomi yang dimaksudkan di sini yaitu memberikan wewenang dalam berbagai bidang, entah itu politik, ekonomi, budaya, dan lainnya, tetapi tidak dengan hubungan luar negeri, pertahanan, dan juga keamanan. Sedangkan memisahkan diri berarti secara hormat dan damai, secara demokratis dan konstitusionalis, lepas dari Republik Indonesia. Namun, Megawati Soekarno Putri mengatakan di depan pendukungnya bahwa Timur Timur merupakan bagian dari Indonesia dan tidak akan dapat memisahkan diri dari Republik Indonesia. Dan pandangan tersebut juga dikatakan oleh Abdurrahman Wahid. Meskipun demikian, para petinggi-petinggi ABRI memiliki pemikiran yang berbeda dan memutuskan bahwa jika referendum menghasilkan suara untuk memisahkan diri dari Indonesia, mereka akan mengerahkan aksi bumi hangus di Timur Timur. Pada tanggal 30 Agustus 1999, referendum tersebut dilaksanakan dan menghasilkan 446.953 suara yang merupakan 98,6% dari seluruh pemilih. Dari antara semua suara yang terkumpul, terdapat 78,5% orang yang menginginkan untuk memisahkan diri dan meraih kemerdekaan mereka sendiri, dan 21,5% memilih untuk menghendaki otonomi dalam lingkup negara Indonesia. Dalam menanggapi referendum ini, Presiden Habibie mengatakan bahwa Indonesia mulai 1 Januari 2000 akan memusatkan perhatiannya kepada 26 provinsi dan tidak diganggu lagi dengan masalah Timur Timur. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengusutan kekayaan keluarga Soeharto dan kroni-kroninya. Dalam bagian ini dijelaskan juga mengenai kasus dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto bersama dengan kroninya tersebut. Pada masa Orde Baru sendiri, kebobrokan Orde Baru adalah di mana adanya indikasi praktik korupsi oleh sejumlah besar elit politik yang ada dan tidak terkecuali di dalamnya mantan Presiden Soeharto sendiri. Oleh karena hal tersebut, dalam awal kepemimpinannya, dalam pemerintahan Presiden B.J. Habibie, ia mengeluarkan instruksi Presiden nomor 30/1998 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember tahun 1998 yang dimana berisi mengenai perintah kepada Jaksa Agung baru yakni Andi Galip untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap mantan Presiden Soeharto beserta dengan kroninya tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, proses pemeriksaan ini tidak berjalan dengan lancar, di mana proses pemeriksaan ini berjalan lambat dan hingga pada akhirnya Jaksa Agung Ismujoko mengeluarkan SP3 pada tanggal 11 Oktober tahun 1999 yang mengatakan untuk memberhentikan penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi mantan Presiden Soeharto beserta dengan kroninya tersebut. Dengan
menjelaskan bahwa tidak adanya cukup bukti yang mengindikasikan kasus korupsi mantan Presiden Soeharto beserta dengan kroninya tersebut. Sehingga kemudian permasalahan ini menunjukkan bahwa adanya kegagalan pemerintah pada masa itu dalam menjalankan dan melaksanakan TAP MPR nomor 11 garing MPR garing 1998 yang berisi tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal ini juga, pemerintah di masa itu dianggap gagal atau tidak berhasil dalam menjalankan isi reformasi yang dimana berisi tentang untuk memeriksa dan mengadili mantan Presiden Soeharto yang diduga melakukan KKN selama masa jabatan atau pemerintahannya. Hal tersebut kemudian berujung pada aksi bentrokan yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan aparat yang terjadi pada tanggal 10 sampai dengan 13 November tahun 1998 yang dimana aksi bentrokan tersebut terjadi bersamaan dengan pelaksanaan sidang istimewa MPR pada saat itu. Pada bagian selanjutnya dijelaskan mengenai pemberian gelar pahlawan reformasi kepada para korban Trisakti. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa pemberian gelar pahlawan reformasi diberikan kepada para mahasiswa yang menjadi korban Trisakti pada waktu itu, di mana mereka menuntut lengsernya pemerintahan mantan Presiden Soeharto pada tanggal 12 Mei tahun 1998, dan di mana hal ini pun merupakan hal positif yang dianugerahkan oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie pada saat itu, di mana penghargaan ini mampu melegitimasi Presiden Habibie dan sebagai bentuk penghormatan juga apresiasi atas segala perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para mahasiswa sebagai gerakan pelopor reformasi pada saat itu. Bukan hanya pada bidang politik, namun kebijakan politik dalam negeri yang dilakukan pada pada masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie itu juga terjadi di bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi, masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie ini mulai dapat memulihkan keterpurukan ekonomi secara signifikan. Hal itu dilihat dari laju inflasi yang makin membaik dibandingkan pada saat awal terjadinya krisis pada masa pemerintahan Bapak Soeharto. Nah, namun kebijakan ekonomi tersebut belumlah sepenuhnya berhasil karena dianggap belum punya bukti yang nyata yang terjadi di Indonesia sendiri. Nah, hal itu dilihat dari bukti bahwa masih meningkatnya harga barang yang belum mampu diatasi meskipun sudah dilakukan operasi pasar. Selain itu, kasus-kasus penyelewengan dana masih terjadi pada beberapa kasus sehingga pemulihan ekonomi masih belum sepenuhnya berhasil. Nah, pada tanggal 21 Agustus 1998 pemerintah itu juga memberikan operasi Bank Umum Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Dan kemudian di tahun berikutnya itu pemerintah juga melikuidasi 38 bank swasta. Baik itu 7 bank swasta itu diambil alih pemerintah dan 9 bank lain itu mengikuti program rekapitulasi. Nah, itulah kebijakan-kebijakan politik di bidang ekonomi yang terjadi di masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie. Terima kasih. Baik, kita sampai kepada kesimpulan dari politik luar negeri di era kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Bisa dikatakan bahwa pada saat B.J. Habibie diangkat menjadi presiden, ia berada pada saat yang tidak menguntungkan buat dirinya sendiri. Hal tersebut dikarenakan Habibie dalam tanda kutip diwarisi situasi dan kondisi yang kacau pada saat lengsernya presiden sebelumnya, yakni Presiden Soeharto. Politik luar negeri Indonesia pada zaman Habibie dia latar belakangi oleh perekonomian yang memburuk akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997.
kemudian kondisi sosial yang tidak kondusif yang akhirnya berujung pada ketidakpercayaan masyarakat kepada kepemimpinan B.J. Habibie. Selain itu, legitimasi Habibie yang diragukan oleh rakyat juga menjadi pertimbangan Habibie tersendiri dalam menetapkan suatu kebijakan-kebijakannya. Permasalahan-permasalahan ini kemudian menyebabkan karakter politik luar negeri Habibie bersifat no profile, dengan fokus politik luar negerinya adalah pemulihan citra Indonesia di mata internasional, kemudian menstabilisasi perekonomian Indonesia, kemudian ia berfokus pada politik dan keadaan sosial Indonesia, dan yang terakhir melakukan usaha-usaha untuk memperoleh bantuan luar negeri untuk Indonesia. Meskipun di era kepemimpinan B.J. Habibie banyak menimbulkan konflik-konflik, namun kebijakan-kebijakannya yang dibuat beliau juga ada yang bisa dikatakan positif, seperti undang-undang anti monopoli, kemudian juga ada kebebasan pers, hingga yang paling menonjol dari semua yakni pada saat itu beliau mengeluarkan undang-undang otonomi daerah. Dan terakhir, aktor yang berpengaruh pada pengambilan keputusan politik luar negeri di era B.J. Habibie adalah presiden tersendiri beserta TNI, di mana perlu dicatat bahwa kursi jatah DPR bagi para anggota TNI telah dikurangi, yang berarti bahwa dui fungsi ABRI pada pemerintahan Habibie sudah mulai dikurangi. Sekian dan terima kasih.